Selamat pagi. Pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ya, bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik ya? Ya. Semua sudah sarapan tadi? Siap. Berarti semua sudah siap ya untuk belajar ya? Ya. Siap ya. Sekali lagi, semua sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, baik ya. Berarti semua sudah siap untuk belajar. Nah, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada saat ini, saya minta anak Seril untuk memimpin kita dalam doa pada saat ini. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak Seril. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada saat ini, di sini Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada semua. Semua ya? Ya. Oke, berarti semua serius ya, karena semua tidak ada yang tidak hadir di semua. Oke, baik. Ya, sebelum pembelajaran kita dimulai, di sini Ibu akan bertanya terlebih dahulu ya. Pernahkah kalian mengalami sakit, flu, dan batuk? Pernah tidak? Pernah. Ya. Kira-kira yang menyebabkan kalian flu dan batuk itu kira-kira apa? Virus. Virus. Ya. Virus apa? Panas. Oke, jadi yang menyebabkan kalian panas, yang menyebabkan kalian flu ya, disebabkan oleh Virus. Oke, baik. Jadi pembelajaran kita pada saat ini yaitu mengenai virus. Nah, namun sebelumnya di sini Ibu akan membacakan yaitu tujuan pembelajaran. Ya, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada saat ini. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan sejarah penemuan virus dengan benar. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui peranan virus yang menguntungkan serta merugikan. Ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri virus dengan benar. Dan yang keempat, peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk dari virus dengan benar ya. Itu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada saat ini. Bisa dipaham ya? Jadi itu tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada saat ini. Ya, selain tujuan pembelajaran, ada juga manfaat. Ya, ada juga manfaat yang akan kalian dapatkan dalam pembelajaran saat ini, yaitu untuk mengetahui ciri-ciri dari virus, bentuk-bentuk dari virus. Kemudian kalian juga bisa mengetahui manfaat atau peranan virus dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran pada saat ini, di sini Ibu akan menampilkan video pembelajaran ya. Ibu akan menampilkan video pembelajaran.
Oke, baik. Dari video yang Ibu sudah tayangkan tadi, kira-kira menceritakan tentang apa? Ya, virus corona. Ada lagi yang lain? Sejarah virus corona. Ada lagi? Ya, penyebaran virus. Ya, jadi video yang Ibu tayangkan tadi tentang penyebaran atau awal mula virus COVID-19. Selain daripada itu, ada yang ingin ditanyakan dari video tadi. Ibu ciri-ciri virus bagaimana? Ya, ciri-ciri virus bagaimana? Oke, ada lagi yang lain? Ya, Bentuk-bentuk virus. bentuk-bentuk dari virus. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Ya, sejarah penemuan virus. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Ya? Sudah. Oke, peranan. Oke, peranan virus dalam kehidupan. Oke, baik. Jadi pada saat ini karena strategi dengan penyediaan masalah, ya, di sini kalian akan menyelesaikan masalah tersebut dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian sudah sampaikan tadi, ya. Namun sebelumnya, Ibu akan membagikan kalian dalam bentuk kelompok, ya. Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Jadi kelompoknya disesuaikan dengan yang Ibu sudah kirim lewat WA group, ya. Ya, dibentuk kelompok yang sekarang. Baik, pada saat ini Ibu akan membagikan LKPD, ya, yang akan kalian kerjakan pada saat ini. Ya, semua buku dikeluarkan, ya. Buku paketnya juga dikeluarkan untuk
LKPD yang Ibu berikan ya. Oke, semua dikeluarkan bukunya, baik itu buku siswa ya, supaya kalian bisa mengerjakan tugasnya sebentar. Ya sudah didapat ya? LKPD-nya coba diperhatikan untuk cara pengerjaan LKPD yang ada di tangan kalian masing-masing. Di situ kalian akan mendiskusikan ya, mendiskusikan dengan teman satu kelompok ya, mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan yang ada di LKPD tersebut. Oke, jadi Ibu berikan waktu 30 menit ya. Ibu berikan waktu 30 menit untuk mengerjakan LKPD yang ada di tangan kalian. Jadi disilakan dipergunakan waktunya dengan baik ya. Bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke, jadi bisa menggunakan dengan bantuan buku siswa ya. Iya, Ibu harap semua bisa aktif ya. Oke. Jadi dipergunakan waktunya sebaik mungkin. Isi saja sesuai dengan ada, jangan ada yang kosong ya. Perhatikan gambarnya, apa yang diminta yang dikerjakan ya.
Jadi dipergunakan waktu yang ada ya, jangan terburu-buru untuk mengerjakan tugasnya. Diperhatikan baik-baik supaya kalian juga menghasilkan nilai yang bagus. Jangan terburu-buru, dianalisis soalnya baik-baik ya. Pertanyaan-pertanyaan yang diperhatikan baik-baik.
Soalnya jelas ya? Ya, jadi jelas sekali ya? Seperti yang Ibu sampaikan tadi, jangan terburu-buru, analisis, diperhatikan baik-baik.
Ya, 5 menit lagi ya. Ya, 5 menit lagi.
2 menit lagi ya. Oke, sudah selesai? Sudah. Ya, kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke, sudah. Baik, jadi sekarang kita akan melakukan presentasi ya. Kelompok 1 sudah siap untuk presentasi di depan? Sudah. Oke, jadi kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Oke, silakan untuk kelompok 1. Kelompok yang lain menyimak ya. Simak kemudian diperhatikan. Ya, disilakan kelompok 1. Selamat pagi. Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil ujian RKPD. Ilmuwan asal Amerika, Wendell Stanley, tahun 1935, kontribusi beliau yaitu ia berhasil mengkristalkan makhluk penyebab penyakit pada tembakau. Kemudian penyakit tersebut diberi nama tobacco mosaic virus (TMV). Bagian-bagian virus ada kepala, kapsid,
asam nukleat yaitu DNA, selubung ekor, serabut ekor. Kepala memiliki 2 bagian, pada bagian dalam kepala virus berisi asam nukleat dan bagian luarnya diselubungi kapsid. Bacteriophage memiliki kepala berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleat DNA. Kapsid berfungsi sebagai pembentuk tubuh dan pelindung bagi virus dari kondisi lingkungan luar. Asam nukleat berfungsi sebagai pengendali virus. Selubung ekor berfungsi untuk menginfeksi DNA virus di dalam sel hospes juga tempat penghubung antara kepala virus dan membrain dasar. Serabut ekor berfungsi melekatkan diri pada sel inang. Virus juga memiliki beberapa bentuk-bentuk di antaranya yaitu oval, batang, huruf T, filamen, polihedral, dan bulat. Virus juga memiliki ciri-ciri yaitu hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid atau selubung protein. Asam nukleat ini yaitu DNA atau RNA. Ukurannya sangat kecil yaitu antara 25 sampai 300 nanometer. Untuk 1 nanometer sama dengan 10 sampai 9 meter. Tubuh virus tidak berbentuk sel, sehingga virus tidak memiliki inti sel, membran plasma, dan sitoplasma. Hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup atau dikenal juga sebagai parasit intraseluler obligot. Merupakan suatu makhluk mikroorganisme. Mikroorganisme merupakan suatu bentuk peralihan antara benda mati atau memiliki sifat yang dapat dikristalkan dan makhluk hidup atau dapat berkembang biak. Adapun virus dapat diklasifikasikan berdasarkan 2 jenis, diantaranya sel inang yang jenisnya yang pertama sel inang yang diinfeksi, contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan bakteri. Yang kedua materi genetika, contohnya RNA dan DNA. Setelah itu virus juga memiliki peranan dalam kehidupan sehari-hari yang merugikan maupun yang menguntungkan. Yang pada manusia dapat dibagikan sebagai yang pertama virus parvovirus yang menyebabkan penyakit gondok, yaitu pembengkakan pada kelenjar ludah. Yang kedua virus variola, yaitu yang menyebabkan penyakit cacar variola yang munculnya fasikula pada kulit dan gelembung yang berisi nanah. Yang ketiga ortomyxovirus, yaitu yang menyebabkan penyakit influenza atau flu yang menyerang organ pernafasan. Yang bagian B pada hewan, yaitu yang pertama rhabdovirus yang menyebabkan penyakit rabies, yaitu yang menyerang susunan saraf pusat. Yang kedua ada virus Newcastle disease, yaitu yang menyebabkan penyakit tetelo yang menyerang unggas. Yang ketiga HPAIV, yaitu Higgly Papillonic Avian Influenza virus yang menyebabkan flu burung yang menyerang unggas, babi, dan manusia. Yang ketiga pada tumbuhan yaitu PMV atau tobacco mosaic virus yang menyebabkan penyakit mosaik. Yang kedua ada virus bubro yang menyebabkan penyakit bubro, yaitu yang menyerang batang dan akar tanaman padi. Yang ketiga ada virus DLC, yaitu tomato yellow virus, yaitu yang menyerang yaitu virus yang berpikiran terutama pada tomat. Nah, dari semua paparan materi yang kami tadi dapat disimpulkan bahwa kami dapat mengetahui ciri-ciri dan bentuk-bentuk virus yang benar dan dapat mengetahui manfaat virus dalam kehidupan. Sekian pemaparan LKPD kami ucapkan terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kelompok 3. Siapa kelompok 3 ingin bertanya? Silakan kelompok 3. Ciri-ciri virus. Ya, sebutkan ciri-ciri virus. Bagaimana? Kalau bisa dijawab, langsung dijawab. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ciri-ciri virus memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama, hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid
selubung protein asam nukleat ini yaitu DNA atau RNA. Yang kedua, ukurannya sangat kecil yaitu antara 25 sampai 300 nanometer untuk 1 nanometer sama dengan 10 sampai 9 meter. Tubuh virus tidak berbentuk sel sehingga virus tidak memiliki inti sel, membran plasma dan sitoplasma. Yang keempat, hanya dapat hidup dan berkembang baik pada sel hidup atau dikenal juga sebagai parasit intraseluler oligar. Merupakan suatu makhluk metaorganisme. Makhluk metaorganisme merupakan suatu bentuk peralihan antara benda mati atau memiliki sifat yang dapat dikristalkan dan makhluk hidup atau dapat berkembang biak. Bagaimana? Kalau tidak, apakah sudah paham dan pertanyaan? Sudah. Oke. Terakhir Apa saja jenis virus? Jenis-jenis virus diantaranya sel inang yang diinfeksi, contoh manusia, hewan tumbuhan, dan bakteri. Yang kedua, materi genetika, contohnya RNA dan DNA. Apakah sudah paham? Sudah. Apa ada lagi pertanyaan? Tidak. Baiklah, kami tutup. Sekian dan terima kasih. Kepada kelompok 1 ya, yang sudah memaparkan materinya dengan baik. Oke, kita lanjut dengan kelompok 2. Disilakan. Yang malu-malu ya. Disilakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil yang telah dikerjakan. Disilakan. Selamat siang, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan seputar pengenalan virus. Ketua asal Amerika Wendell Frederick Stanley 1935 kontribusi beliau yaitu dia berhasil menciptakan makhluk dengan penyebab penyakit pada tubuh orang. Kemudian penyakit tersebut bernama Hepatomosaik virus. Adapun bagian-bagian virus yaitu kepala, kapsid, asam nukleat atau DNA, serabut ekor, serabut ekor. Kepala memiliki 2 bagian pada bagian dalam kepala virus berisi asam nukleat dan bagian luarnya disebut kapsid bakteriofag. Memiliki kepala berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleat DNA. Kapsid berfungsi sebagai pembentuk tubuh dan pelindung bagi virus dari kondisi lingkungan luar. Asam nukleat atau DNA berfungsi sebagai pengendali virus. Serabut ekor berfungsi untuk menginfeksi DNA virus ke dalam sel hostes, juga tempat penghubung antara kepala virus dan lempeng dasar. Serabut ekor berfungsi melekatkan diri pada sel inang. Adapun ciri-ciri virus yaitu hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubung oleh kapsid atau protein. Asam nukleat ini yaitu DNA atau RNA. Ukurannya sangat kecil yaitu antara 25 sampai 300 mm. Untuk 1 mm sama dengan 10 sampai 9 meter. Tubuh virus tidak berbentuk sel sehingga virus tidak memiliki inti sel, membran, plasma, dan sitoplasma. Hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup atau dikenal juga sebagai parasit intraseluler oligar. Merupakan suatu makhluk metaorganisme. Makhluk metaorganisme merupakan suatu bentuk peralihan antara benda mati atau memiliki sifat yang dapat dikristalkan dan makhluk hidup atau dapat berkembang biak. Virus dapat diklasifikasikan berdasarkan berjenis, diantaranya 1. Sel inang yang diinfeksi, contohnya manusia, hewan, dan bakteri. Yang kedua, materi genetika, contohnya RNA dan DNA. Virus memiliki peranan dalam kehidupan sehari-hari, baik yang merugikan maupun yang menguntungkan. Bagian A pada manusia, virus yang pertama paramesovirus yang menyebabkan penyakit gondong, yang menyebabkan pembengkakan pada bagian ludah. Yang kedua, virus variola
yang menyebabkan penyakit cacar variola, yang memunculkan vesicula pada kulit dan gelembung yang berisi nanah. Ketiga, ortomisovirus yang menyebabkan penyakit influenza, yang menyerang organ pernapasan. Bagian B pada hewan. Yang pertama, parvovirus yang menyebabkan penyakit rabies yang menyerang susunan saraf pusat. Yang kedua, virus Nastid disease yang menyebabkan penyakit gejala yang menyerang urat. Yang ketiga, HPAIV atau dibeli patogenik alveolar influenza virus yang menyebabkan penyakit flu burung yang menyerang unggas, babi dan manusia. Bagian C pada pilihan. Yang pertama, TMP atau tobacco mosaic virus yang menyebabkan penyakit mosaic. Yang kedua, virus lumroh yang menyebabkan penyakit lumroh yang menyerang batang dan akar tanaman padi. Yang ketiga, virus DYLC atau yang menyebabkan virus yang mematikan terutama termasuk. Kesimpulan dari semuanya, virus adalah makhluk hidup organisme yang berukuran sangat kecil yang bersifat patogen atau parasit yang dapat berbakteria dengan cara mereplikasi atau memperbanyak diri. Jika ada pertanyaan, silakan. Ya, diberikan kesempatan kepada kelompok 1 dan kelompok 3 untuk memberikan pertanyaannya. Silakan. Ya, kelompok 3. Fungsi asam nukleat. Fungsi dari asam nukleat. Berfungsi sebagai pengendali virus. Ya, kelompok 2. Apa saja bagian-bagian tubuh virus dan apa manfaatnya? Yang pertama adalah kepala, yang kedua vaksin, yang ketiga asam nukleat atau DNA, yang keempat sel ekor, yang kelima serabut ekor. Kepala memiliki dua bagian, pada bagian dalam kepala virus berisi asam nukleat dan pada bagian luarnya dikelilingi kapsul. Bakteriofa memiliki kepala berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleat DNA dan RNA. Kapsid berfungsi sebagai pembentuk tubuh dan pelindung bagi virus dari kondisi lingkungan luar. Asam nukleat atau DNA berfungsi sebagai pengendali virus. Seluruh ekor berfungsi untuk menginfeksi DNA virus ke dalam sel hospes juga tempat penghubung antara kepala virus dan lempeng dasar. Serabut ekor berfungsi sebagai pelekat diri pada sel ini. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Ya, kita berikan. Ya, sekarang kelompok 3 dipersilakan untuk menyampaikan. Silakan. Kasih kuat suaranya nanti ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, tumbuhan asal Amerika William David Stanley 1935. Kontribusi beliau yaitu ia berhasil menciptakan makhluk penyebab penyakit pada tembakau. Kemudian penyakit tersebut diberi nama TB, yaitu tobacco mosaic virus. 2. Kami saksi. Kemudian saya akan menjelaskan bagian-bagian virus dan fungsinya. 1. Kepala memiliki 2 bagian pada bagian dalam. Kepala virus berisi asam nukleat dan bagian luarnya diselubungi kapsid. Bakteriofa memiliki kepala berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleat DNA dan RNA. 2. Kapsid berfungsi sebagai pembentuk tubuh dan pelindung
bagi virus dari kondisi lingkungan luar. 3. Asal nukleat DNA dan RNA berfungsi sebagai pengendali virus. 4. Selubung ekor berfungsi untuk mengidentifikasi DNA dan virus ke dalam sel juga tempat penghubung antara kepala virus dan lempeng dasar. 5. Selaput ekor berfungsi melekatkan diri pada sel inang. Ciri-ciri virus yang pertama, hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang dihubungi oleh kapsid atau selubung protein. Asam nukleat ini yaitu DNA atau RNA. 2. Ukurannya sangat kecil yaitu antara 25 sampai 300 nanometer. Untuk 1 nanometer sama dengan 10 sampai 9 meter. 3. Tubuh virus tidak berbentuk sel sehingga virus tidak memiliki inti sel, membran plasma dan sitoplasma. 4. Hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup atau dikenal juga sebagai parasit intraseluler obligat. Yang kelima, merupakan suatu makhluk mikroorganisme yang berukuran sangat kecil dan bersifat parasit atau penyebab penyakit. Virus dapat diklasifikasikan berdasarkan dua jenis diantaranya. 1. Jenis jaringan yang diinfeksi manusia, hewan, tumbuhan, dan bakteri. 2. Jenis materi genetika, contoh RNA dan DNA. Kemudian, virus memiliki peranan dalam kehidupan sehari-hari baik yang menjijikan maupun yang menguntungkan. Yang pertama pada manusia, paranovirus menyebabkan penyakit gondongan. Yang kedua, marburgvirus menyebabkan penyakit campak. Yang ketiga, rotavirus menyebabkan penyakit diare. Kemudian pada hewan, virus rhabdovirus menyebabkan penyakit rabies. Skabies menyebabkan penyakit kudis. Canineparo menyebabkan penyakit diare berdarah. Kemudian pada tumbuhan, DMV menyebabkan penyakit mosaik pada tembakau. CPPD menyebabkan penyakit pada generasi jeruk. Kemudian CMV menyebabkan penyakit pada mosaik mentimun. Dari penelitian tadi kami dapat menunjukkan bahwa kami dapat mengetahui sejarah virus, bentuk dan fungsi tubuh virus, ciri-ciri virus, serta mengetahui virus yang menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, tumbuhan, dan bakteri. Ada pertanyaan? Ya. Oke, kelompok 2, satu ya. Kelompok 1, silakan. Coba jelaskan sejarah tentang virus. Sejarah virus. Sejarahnya, ilmuwan asal Amerika Wendell Mervyn Stanley 1935 kontribusi beliau yaitu dia berhasil mengkristalkan makhluk penyebab penyakit pada tembakau. Kemudian penyakit tersebut diberi nama DMV. Ada lagi? Iya, kelompok 2, silakan. Sebutkan salah satu ciri pada virus. Ya, ciri-ciri dari virus. Merupakan suatu makhluk mikroorganisme yang berukuran sangat kecil dan bersifat parasit atau penyebab penyakit. Sekian presentasi dari kami, kami ucapkan terima kasih. 3. Ya, jadi dari pembelajaran kita saat ini ya tentang virus sangat jelas sekali ya. Dari yang kelompok 1 paparan tadi sudah sangat baik, kelompok 2 dan kelompok 3 sangat jelas sekali ya. Untuk nomor yang pertama tadi bagaimana kontribusi Wendell Mervyn Stanley dalam sejarah tentang virus ya. Nah, beliau berhasil mengkristalkan makhluk penyebab penyakit pada tembakau ya. Kemudian yang kedua, bagaimana tubuh dari bakteriofag ya ada kepala dan gambar tadi ya, ada kapsid, ada asam nukleat ya, ada selubung ekor dan
ada juga serabut ekor. Nah, dari kemudian ada juga ciri-ciri ya. Ada ciri-ciri dari virus seperti yang kalian sudah sampaikan tadi ya. Kemudian ada bentuk ya dan peran virus dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, pada saat ini coba diperhatikan, kita menyimpulkan ya. Pada saat ini coba diperhatikan ya. Ibu mengambil sebuah kesimpulan. Ya, Ibu mengambil sebuah kesimpulan dari pertemuan kita pada saat ini. Yang pertama, awal mula virus ini ya ditemukan oleh Adolf Meyer pada tahun 1883 ya, bahwa makhluk yang menyerang tembakau berukuran lebih kecil dari bakteri. Kemudian Dimitri Ivanovsky pada tahun 1892 dan Martinus Beijering menyebut sebagai virus lolos-sarin, dan Wendell Meredith Stanley pada tahun 1935 berhasil mengkristalkan makhluk penyebab penyakit pada tembakau. Kemudian yang kedua, struktur virus bakterifag terdiri atas kepala, kapsid, asam nukleat, leher dan ekor virus. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri dari virus. Yang pertama, ukurannya sangat kecil ya, yaitu antara 25 sampai 300 cm. Yang kedua, hanya memiliki satu jenis asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. Yang ketiga, tubuh virus tidak berbentuk sel, tidak memiliki inti sel, tidak memiliki membran plasma dan sitoplasma. Kemudian hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup atau yang dikenal dengan parasit intraseluler obligat. Kemudian memiliki beberapa bentuk, yaitu bulat, batang, filamen, atau benang ya, dan berbentuk seperti huruf V. Kemudian peranan virus yang menguntungkan antara lain, virus memiliki selubung yang tersusun dari unit protein ya, di mana protein selubung dari virus ini bisa dimanfaatkan untuk membuat vaksin protein ya, agar terbentuk respon kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Yang kedua, bisa digunakan untuk terapi gen melalui rekayasa genetika. Yang ketiga, pengobatan secara biologis, yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri yang bersifat patogen. Kemudian sebagai biopestisida ya, yaitu pestisida biologis di bidang pertanian yang tidak mencemari lingkungan. Kemudian yang keempat, pembuatan hormon insulin dengan cara mencampurkan virus ke dalam gen penghasil insulin dalam tubuh bakteri agar dihasilkan insulin dalam jumlah yang besar. Kemudian yang kelima, peranan virus yang merugikan antara lain, yang pertama pada manusia, yaitu penyakit campak ya, oleh morbillivirus. Yang kedua pada hewan, yaitu rabies oleh rhabdovirus. Kemudian yang ketiga ada tumbuhan, yaitu mosaik ya, oleh TMV atau tembakau mosaik virus. Nah, jadi itu kesimpulan yang kita ambil pada pembelajaran saat ini. Ya, ketika kalian telah mempelajari materi tadi, bagaimana perasaan kalian? Ya, bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran saat ini? Bagaimana perasaan kalian? Senang ya? Bagaimana lagi selain senang? Baik. Oke. Jadi kalian senang ya dalam pembelajaran saat ini tentang virus. Oke, yang kedua,
apa yang kalian sukai pada pembelajaran saat ini? Yang kalian sukai apa? Bisa mengetahui macam-macam bentuk virus. Oke, baik ya, bisa mengetahui macam-macam dari bentuk virus. Ada lagi yang lain? Bisa mempelajari bentuk virus, peranan virus. Oke, dapat mengetahui bentuk-bentuk dari virus, dapat mengetahui peranannya ya dalam kehidupan. Ada lagi yang lain mungkin kelompok 3? Bagaimana Beras? Bagaimana? Dapat mengetahui sejarah virus. Oke, dapat mengetahui sejarah virus. Itu yang kalian suka ya pada pembelajaran saat ini. Nah, oke baik. Pada saat ini Ibu akan membagikan postes ya untuk dikerjakan. Sekarang ya. Baik ya. Itu yang kalian kerjakan sekarang ya. Dibagi Oke, dikerjakan soalnya ya. Dikerjakan soalnya. Ibu kasih kesempatan 10 menit dikerjakan dari sekarang. Silakan. Sudah ya? Oke, dikerjakan. Iya, boleh. 10 menit waktunya ya. Gunakan waktunya dengan sebaik mungkin ya. Yeah.
Iya, sudah selesai ya? Ya, sudah selesai dikumpulkan saja. Sudah ya? Ya, baik. Jadi untuk pembelajaran kita sampai di sini ya. Kemudian di rumah jangan cuma banyak bermain HP ya. Sekolah tidak dikasih bawa HP, di rumah cuma banyak bermain HP. Jadi di rumah dipelajari materi selanjutnya yaitu tentang verifikasi dari virus ya. Jangan cuma banyak HP seperti yang disampaikan tadi. Banyak belajar di rumah ya. Oke. Jadi pertemuan kita sampai di sini, satu orang pimpin doa penutup, ya. Gabriel untuk memimpin kita dalam doa pada saat ini, disilakan. Muhammad, tolong pertama dan berkenan kita baca doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Gabriel. Ya, jadi pembelajaran kita sampai di sini. Nanti kita ketemu minggu depan. Selamat pagi. Ya,